banget ya. Banyak banget apel di pinggir jalan. Kampung nih, kampung nih. Jangan kelihatan banget dong kampungnya. Biarin. Soalnya di Indonesia nggak ada yang beginian. Kapan lagi apel di pinggir jalan nih? Ya tapi kampung, miskin. Di Jerman ya banyak apel di pinggir jalan. Bukan cuma apel, pir, cherry. Pokoknya banyak buah-buahan di sini di pinggir jalan yang tumbuh, mekar dan bersemi. Itu Songong. Mau ambil apelnya? Deh. Malu, miskin kampung. Aduh, payah nih. Apa sih? Denger ya? Cuma orang miskin yang makan apel di Jerman. Ya udah makan pir aja. Sama miskin kampung, cuma orang miskin yang makan pir di Jerman. Cherry deh, cherry. Cherry apalagi kecil-kecil merah kayak jerawat. Cuma orang fakir miskin yang makan cherry di Jerman. Oh, kalau di Jerman orang makan pisang nggak? Nah, kalau pisang baru makanan buah orang kaya. Gua tiap hari makan pisang tiap hari. Ya soalnya gua orang kaya banget. Kalau di Indonesia yang sering makan pisang cuma monyet. Pengangguran merapat. Tinggal di negara gua aja. Soalnya pengangguran juga dapat gaji sampai $600 tanpa syarat. Enak kan? Pemerintah kami bikin program kayak gini biar rakyatnya inisiatif buat nyari kerja. Negara kami juga jadi yang pertama loh bikin program kayak gini. Menggaji pengangguran. Negaranya juga gitu, menggaji pengangguran 2.000 rial sampai 1 tahun penuh. Ya maklum, negara raja minyak. Negara gua juga gitu. Ngasih gaji 3 sampai 12 juta untuk para kaum rebahan. Yang punya keluarga lebih gede lagi. Alah, nggak usah songong. Di Indonesia, kalau lu nganggur, tinggal selfie aja. Dapet duit, limit sampai 80 juta. Ini yang mulia uangnya. Mantap. Mau dong. Aduh, KTP gue ketinggalan lagi. Ini serius. Di Korea punya anak dapat 1 miliar dari pemerintahnya. Serius, tepatnya di Incheon. Wah, enak bener. Bisa cuan nih. Program kayak gini dibikin biar meningkatkan angka kelahiran. Soalnya di Korea angka kelahirannya turun terus, hampir nggak ada. Orang-orang pada ogah nikah. Aduh, belum nikah lagi. Gimana mau punya anak ini? Aduh, 1 miliar ya. Wah. Bisa beli rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Skincare mulu. Duit 1 M yang dikasih itu bukan buat dibeliin barang kayak gitu. Uangnya berupa subsidi jaminan kesehatan, pendidikan, sama makanan yang terjamin sampai anaknya umur 18 tahun nanti. Buat makan siang gratis nggak? Itu negara lu. Pokoknya di sini komplit. Ibu hamil aja dapat tunjangan sekitar 6 juta rupiah. Wah, enak banget gitu. Emang di Indonesia nggak dapat kayak gini? Dapat sih. Dapat apa? Dapat ucapan selamat ya Pak, anaknya cowok. Minuman di Australia enak banget ya. Ada asam-asamnya gitu. Tapi kayaknya bukan jeruk ya. Apa nih? Oh, ini dicampur semut hijau, makanya asam-asam kayak gitu. Semut, nggak usah lebay. Di sini tuh udah biasa semut jadi bahan masakan. Dicampurin sama minuman, dicampurin sama masakan udah biasa. Ya udah, kalau nggak suka minumannya, ayo kita makan yuk. Nggak mau lagi minum, nggak mau lagi makan. Pokoknya tapi makanannya nggak dicampur semut kok. Oke, makan apa? Kaki domba, domba goreng, domba panggang, domba. Kok domba semua sih? Nggak ada yang lain apa? Soalnya populasi domba di Australia tuh banyak banget, 150 juta, lebih banyak daripada manusianya di sini. Waduh. Apa mau daging kanguru? Ayam deh, ayam aja. Aduh. Ih, lucu banget. Ini tuh koka, julukannya hewan paling bahagia di dunia. Pantes gemes banget ini. Enak banget ya di Australia. Banyak hewan-hewan lucu kayak gini. Iya, tapi tetap harus hati-hati. Soalnya di Australia ada juga hewan yang berbahaya kayak ular. Tiap tahunnya aja ada 3.000 kasus gigitan ular di Australia. Waduh. Baru ngomong sih. Mulan. Hai cantik. Ih, apa sih? Ih, kenapa di Belanda banyak makhluk kayak gini sih? Udah maklumin aja, soalnya Belanda itu negara Eropa pertama yang ngelegalin pernikahan sama jenis. Kalian di Eropa aneh banget dah. Negara maju-maju, tapi kok pikiran kalian tuh kayak maju mundur gitu. Udah, ayo ke museum yuk. Gimana museumnya? Bagus kan? Bagus sih. Tapi kok gue lihat-lihat dari tadi kok banyak banget replika benda-benda bersejarah dari Indonesia. Replika? Yang aslinya tuh di sini. Negara kalian tuh yang majangin replika di museum. Bisa yang aslinya di negara lu. Ya kan negara lu kita jajah. Jadi barang antik-antiknya ya kita ambilin juga lah. Atau kalian juga nggak peduli ngejaga warisan leluhur aja kalian nggak bisa. Ini lu nyari ribut apa gimana? Tenang. Ini bahasa Indonesianya apa? Ember. Iya sama. Di Belanda juga ember namanya. Terus ini apa bahasa Indonesianya? Handuk. Sama bahasa Belandanya juga handuk. Ya terus kenapa? Ya harusnya kalian terima kasih lah udah kita jajah. Kalian bisa tahu ini namanya handuk. Coba kalau kalian nggak pernah kita jajah, kalian nggak bakal tahu ini namanya handuk. Mungkin namanya sekarang jadi gitu. It's king of fruit. It's so expensive. Di Amerika, satu buah ini 1,5 juta rupiah.
It's so smelly, but I don't know it's why it's so expensive. 1,5 juta. Dibeko-bekoin yang jual itu Bang John. Nih lagi musim di Indonesia nih 10 ribuan doang nih. Lebih gede, enak. Wangi. Harry fruit. Rambutan ya elah. Iya rambutan. Tapi ya di Belanda yang makan ginian cuma orang kaya doang. Soalnya ini 6 bijinya 7 euro sekitar 115.000 rupiah gitu. 6 biji tuh bayangin kalau sekilo berapa harganya. Sekedar saran sih, yang tinggal di Eropa kalau lagi susah ekonominya mending jual rambutan aja. Segini di Indonesia 10.000 ambil di Indonesia jual lagi tuh di Belanda. Tuh 100.000 tuh. Batok kelapa di Inggris sering dijadikan bahan kerajinan dan berekonomi yang tinggi. Mangkok dari batok kelapa ini 250.000 sampai 500.000 rupiah di sini dijual. Karena apa? Karena bernilai seni tinggi. Ya, madam nih banyak nih batok kelapa sisa tahun baruan kemarin. Nih, saya jual 50.000 aja nih satu. Poles dikit aja udah. Mau nggak? Mau. Nah gitu dong. Andwe, keadaan darurat negara nih. Bisa-bisa kalau angka kelahiran di negara kita turun terus 50 tahun lagi, populasi kita tinggal setengah lagi. Aduh, gimana ini? Nikah yuk. Nih, oh gah, kalau 50 tahun lagi populasi kita bakal setengah, berarti 100 tahun lagi kita bakal punah. Lah, malah ketawa dia. Syukurin, kok bisa gitu sih negara kalian? Shibal, cowok di sini terlalu patriarki. Apa-apa cowok yang diagukan cowok, cewek apa? Udah nikah, cuma ngurus anak di rumah aja udah kayak pembantu. Mending gua ngejar karir. Oh gak nikah, oh gak punya anak. Tapi kan adil, cowok nyari duit, cewek ya di rumah aja ngurus anak. Shibal sih ya, nggak mau. Udah ngerti kan ya kenapa angka kelahiran di sini turun terus? Lagian mana sempat sibuk kerja siang malam di sini, mana sempat kenalan ngedate gitu, nggak sempat. Ya kalau memang mau nyari pasangan nggak bakal kehalang lah sama kesibukan. Banyak cara. Kayak di Indonesia nih, kita pakai Vika di sana. Itu dating apps gitu. Di sini kamu bisa kenalan sama cewek-cewek yang cakep. Yang cewek juga bisa kenalan sama cogan-cogan di sana. Bisa kalian aja kenalan, aja ngobrol. Siapa tahu kan jodohnya emang di sini. Kalau di Indonesia mah nggak pernah khawatir masalah jodoh. Tapi ini baca berita angka pernikahan di Indonesia turun terus tuh. Terus ini karena apa? Sibuk kerja? Ya karena belum dapat aja. Makanya gue download Vika ini. Udah, lanjut nyari jodoh nggak nih? Download Vika buruan. Ya, udah download ini. Nyari cewek di Vika aja. Cewek di sini malas sih. Kok gue ditinggalin sih? Permainan viral zaman kakek ya permainan tradisional dong. Tapi sebelum main, kita selalu bilang Hom Pimpa Alaihum Gambreng. Itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Ayo main. Permainan yang viral zaman bapak itu bentengan. Itu kayak kejar-kejaran tapi kita ada yang dijaga. Benteng gitu. Sama kayak bapak, permainan yang viral zaman kakak dulu, ya kejar-kejaran juga. Tapi kita antar sekolah, kita juga bawa bambu, bawa batu, bawa balok kayu. Itu sih tawuran kak. Mending main di WePlay. Kali ini aku main Who's the Spy. Gila, ini seru banget. Lagi viral. Ayo main. Seru nih. Clue yang pertama, tempatnya di dalam lubang. Seru banget nih. Clue yang kedua, buat dapetinnya harus dikorek yang dalam. Ya iyalah seru. Bentuknya bongkah-bongkahan kecil kayak gitu. Kalau dijual, mahal banget. Ya, ternyata bapak nih mata-matanya. Ketahuan deh. Kamu juga bisa mainin bareng kita dan teman-temanmu juga di WePlay. Download sekarang. Kakak, saya tadi makan ikan bakar sama es kelapa juga. Berapa? Ngantuk jang-jang. Aw aja nih, bikin pusing aja dari tadi nih duitnya nih, ambil aja nih kembaliannya, pusing Apaan nih? Ya, duit lah, kertas, duit kertas. Oke nanya lagi nih orang aneh banget. Kertas. Kita pakai batu, duit batu di sini. Buat nipu kepala lu sini, bikin emosi aja. Di seluruh dunia nih, kalau belanja pakai duit kertas, pakai duit batu. Kakak, saya tadi makan megalodon bakar sama cappuccino bakar. Mau bayar? Saya punya batu di pojokan sana. Yo sudah, yo kakak, yo. Makasih. Yo, makasih Pace, yo. Pakai batu beneran. Kau pikir saya bercanda kah? Di suku Yap Mikronesia, kita pakai rice stone sebagai alat pembayaran. Bentuknya kayak donat, batu, atau roda. Ukurannya sebesar piring kopu buat makan. Sampai ke besarnya sebesar masalah hidup dan beratnya sampai 4 ton. Batu rai ini harus dipindah saat transaksi. Cukup diumumkan secara lisan bahwa kepemilikan batu sudah berpindah tangan. Oh, ini di Mikronesia gitu ya. Kirain di Indonesia bagian timur, pakai logat timur soalnya. Clickbait, gitu aja nggak ngerti sih. Ada lagi kayak gitu. Ya udah nih, bayarnya nih pakai batu nih. Kosto bercanda. Ini batu biasa, tidak bisa buat bayar. Ini batu cocok buat dilempar saja. Kakak, kok tak apa-apa toh? Maaf kakak ya. Iya nggak apa-apa kok. Pakai nanya lagi, aduh.
Pilih iPhone apa batu bata? Jawab dulu pertanyaan sebelumnya. Oke. Negara apa yang benderanya ada warna ungu? Gampang, Dominika. Betul. Jadi mau pilih apa? Batu bata apa iPhone? Batu bata. Kok pilih batu bata sih? Bego bener jadi orang. Pilih iPhone apa batu bata? Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu. Negara mana yang benderanya punya warna pink? Apa? Ayo? Gampang, Meksiko sama Spanyol. Betul sekali. Jadi pilih apa nih? iPhone apa batu bata? Batu bata aja. Apa nih? Bisa gila gua lihat beginian. Kok pilih batu bata lagi sih? Gak bisa nih. Gua harus ikut challenge-nya. Bang. Ya, gua mau ikutan juga challenge-nya. Oke, jawab pertanyaannya dulu. Negara apa yang paling korup? Gampang itu mah, Indonesia. Apalagi? Sip. Pilih apa? iPhone apa batu bata? Batu bata. Makanannya enak. Pelayanannya apa lagi nih? Wah, sampai dipijitin loh. Atas lagi. Baik, Tuan. Di Indonesia mana ada kayak gini? Di Amerika memang begini, Tuan. Bagi restoran kami, pelanggan adalah raja. Anda raja hari ini dan saya pelayan. Jadi Anda bisa menyuruh saya untuk melakukan apapun. 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 Jungkir balik. What? Kok bisa ya pelayanan di sini tuh mantap banget. Tentu saja, Tuan. Pelayanan bagus, tip juga bagus. Oh, harus kasih tip ya di sini. Semua di Amerika, ketika kamu makan di restoran, berarti kamu harus wajib memberikan tip kepada pelayan. Oh, oke. Bagus. Kebetulan saya banyak banget nih tipnya. Yaudah, saya mau bayar. Baik, Tuan. Totalnya adalah $435. Sudah termasuk pajak, Tuan. Oke, nih. Baik. Maaf, Tuan. Tipnya. Wah, iya. Sampai lupa ngasih tip. Oke, tip hari ini. Kalau kamu mau nyebrang, lihat dulu kiri dan kanan gitu. Kalau udah sepi, baru nyebrang. Biar selamat. Oke, sekian dulu tip hari ini. Sampai jumpa, bertemu kembali. Tip, bukan tips.